Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 11 IPS 4. Senang sekali dapat berjumpa lagi bersama saya, Bu Anissa Ramadanti, dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan materi tentang revolusi industri. Nah, berakhirnya materi revolusi industri juga menandai berakhirnya kita dalam pembelajaran bab kedua. Bab kedua itu tentang peristiwa-peristiwa besar yang mempengaruhi sejarah Eropa. Setelah bab kedua, kita masuk ke bab 3, yaitu revolusi-revolusi besar yang mempengaruhi umat manusia. Dalam revolusi-revolusi besar tersebut, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah revolusi Prancis. Nah, sudah siap untuk menyimak pelajaran kita pada pagi hari ini? Kita mulai ya dari apa itu revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis. Revolusi itu sesuatu yang berubah secara cepat. Jadi kalau revolusi Prancis itu berarti ada suatu perubahan yang secara cepat terjadi di Prancis. Perubahan apa? Perubahan dari pemerintah yang bersifat absolut pemerintahannya menjadi pemerintahan dengan kekuasaan berkonstitusi. Maksudnya apa gitu ya? Pemerintahan absolut itu di mana raja itu memerintah secara absolut atau tidak dibatasi oleh apapun, baik itu undang-undang, parlemen. Jadi raja itu berkuasa secara penuh dan sesuka hati raja tersebut. Nah, dari pemerintahan absolut itu, revolusi Prancis itu menginginkan perubahan menjadi pemerintahan berkonstitusi. Jadi, raja itu tetap memimpin tetapi dibatasi oleh undang-undang. Jadi, tidak semena-mena dalam memimpin. Ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh raja ketika dia memimpin di Prancis. Itu tuntutan utama dari revolusi Prancis. Nah, kenapa sih raja di Prancis pada saat itu dimulai dari Louis XIV. Jadi, yang mengawali adanya monarki absolut berkuasa secara semena-mena itu adalah Louis XIV. Mengapa dia bisa berpikiran seperti itu? Dia itu terinspirasi dari ajaran Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince atau Sang Pangeran, di mana dalam buku tersebut itu menjelaskan bahwa raja itu pemilik negara. Negara adalah saya di sini adalah sebagai raja. Jadi apapun yang dilakukan oleh raja itu terserah, dia tidak dibatasi oleh apapun, dan semua yang diinginkan oleh raja ya harus dituruti oleh setiap rakyat dari Prancis itu sendiri. Nah, buku ini itu juga diikuti oleh beberapa raja di Eropa, sehingga pada saat itu memang pada umumnya raja Eropa itu memerintah secara absolut atau tidak dibatasi oleh apapun. Nah, setelah kita mengetahui apa itu revolusi Prancis, pastinya sebuah peristiwa itu muncul karena adanya sebab akibat. Begitu juga dengan revolusi Prancis. Ini ada beberapa latar belakang yang menjadikan revolusi Prancis itu muncul. Yang pertama nih, ada dari faktor ketidakadilan politik. Faktor ketidakadilan politik itu apa? Mengenai feodalisme, di mana masyarakat tersusun atas kelas-kelas. Jadi, di dalam masyarakat Prancis pada masa itu terdapat 3 kelas. Yang pertama itu kelas bangsawan, yang kedua kelas gereja, dan yang ketiga itu kelas rakyat biasa. Nah, pada kenyataannya di dalam masyarakat, ketiga kelas ini itu memiliki perbedaan yang mencolok dalam bersosial, di mana golongan ketiga itu merasa dirinya tidak diberikan hak-hak yang juga dirasakan oleh golongan yang kedua dan yang pertama, di mana golongan ketiga itu lebih merasa dirinya selalu dirugikan karena posisi golongan tersebut. Apa saja hal-hal yang merugikan untuk golongan 3? Misalnya saja dalam pembayaran pajak.
golongan yang berhak membayar pajak atau yang diwajibkan membayar pajak itu hanyalah golongan ketiga. Jadi golongan kedua yaitu gereja dan golongan satu yaitu bangsawan menikmati hasil pajak dari golongan ketiga. Itu yang membuat golongan ketiga merasa tidak adil dalam susunan kelas tersebut. Terus selanjutnya itu ada dalam penerimaan pegawai pemerintah. Orang-orang yang dari golongan bangsawan itu lebih mudah dan memang dikhususkan untuk bangsawan. Profesi-profesi tertentu di dalam pemerintahan haruslah diisi oleh orang-orang bangsawan. Nah, hal ini itu tidak memberikan kesempatan kepada golongan ketiga untuk bisa duduk dalam pemerintahan. Meskipun ada beberapa jabatan-jabatan yang diisi oleh golongan 3, tetapi pada kenyataannya golongan-golongan penting dalam tata pemerintahan kerajaan Prancis pada masa itu diisi oleh golongan-golongan bangsawan. Jadi, pengisian profesi itu didasarkan pada golongan dan pastinya ketika golongan itu ya akan turun-temurun. Mereka-mereka yang ada di golongan ketiga sangat sulit merubah nasibnya agar bisa masuk ke golongan bangsawan karena sudah turun-temurun. Tetapi ternyata pengisian profesi ini dengan golongan bangsawan itu juga menimbulkan efek negatif. Kenapa? Karena nyatanya tidak semua para bangsawan itu cakap dalam bekerja. Jadi banyak sekali posisi-posisi yang pada akhirnya itu karena tidak dipimpin oleh orang yang cakap dalam bidangnya, itu justru membuat bumerang dan menimbulkan kerugian bagi Prancis. Apalagi ditambah dengan tindakan korupsi oleh para golongan bangsawan tersebut, yang menyebabkan semakin terkurasnya kas negara Prancis. Itu yang pertama ya, dari faktor ketidakadilan politik di mana kelas sosial golongan 3 merasa selalu dirugikan dalam menjalani kehidupan di kerajaan Prancis pada masa tersebut. Faktor selanjutnya nih. Ini ada penggambaran sebentar mengenai simbol 3 kelompok pada masa Prancis di mana ini yang golongan ketiga harus memikul golongan gereja dan golongan bangsawan. Jadi diibaratkan untuk memenuhi kehidupan dari golongan kedua ini, golongan bangsawan dan golongan gereja itu disuplai oleh golongan ketiga sehingga merasa keberatan begitu ya dari gambar karikatur tersebut. Ini juga ada penggambaran ada golongan golongan bangsawan, gereja dan golongan yang biasa. Nih. Selanjutnya faktor yang kedua dari latar belakang revolusi Prancis itu adanya kekuasaan raja yang absolut. Tadi seperti dijelaskan di awal, memang monarki absolut atau pemerintahan yang tidak dibatasi oleh undang-undang ini membuat raja sangat sewenang-wenang. Ini ya, ada pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyannya itu l'État c'est moi, atau negara adalah saya. Jadi apapun yang diinginkan oleh saya haruslah diikuti oleh negaranya tersebut, harus dipatuhi. Dan untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille, di mana penjara ini itu dikhususkan untuk mereka-mereka yang melanggar ketentuan dari raja atau orang-orang yang ingin ditangkap oleh raja ya akan dengan biasa atau gimana ya bahasanya, mereka itu akan ditangkap tanpa surat, tanpa pasal yang jelas mereka melanggar apa, itu akan langsung masuk ke dalam penjara tersebut. Ini ya, mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab atau lettre du cas. Jadi ketika Raja Louis sudah menginginkan, saya tidak suka dengan orang tersebut, saya menginginkan dia masuk penjara, yaitu akan dengan mudah masuk ke dalam penjara Bastille. Makanya penjara Bastille itu dianggap pada masa itu sebagai lambang kekuasaan raja. Jadi orang-orang tuh ya pada takut untuk menentang dari kekuasaan si Raja Louis XIV ini karena mereka takut untuk ditangkap di dalam penjara Bastille. Nah, absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang, karena tidak ada yang mengatur hak-haknya raja, kewajibannya raja. Jadi raja itu memerintah ya seenaknya sendiri,
seinginnya raja, intinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri yang memperlihatkan keabsolutisme dari Louis XVI. Jadi awal dari monarki absolut itu sebenarnya sudah mulai dari Louis XIV, tapi revolusi ini pecah ketika Louis XVI itu memimpin. Nah, apa saja sih ciri-ciri pemerintahan dari absolutisme Louis XVI? Yang pertama ini ada Louis XVI bergelar Raja Matahari atau Le Roi Soleil. Yang kedua, Raja dianggap wakil Tuhan di dunia atau Le Droit Divin, sehingga rakyat harus patuh. Yang ketiga, pemerintah berjalan tanpa undang-undang atau konstitusi, sehingga ya tadi tidak ada pembatasan kekuasaan raja. Jadi raja bertindak sewenang-wenang. Pemerintah berjalan tanpa pengawasan parlemen. Jadi parlemen kalau di kita itu kan kayak DPR begitu ya. Sebenarnya di sana ada Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau fungsinya dia mengawasi raja. Jadi tetap saja meskipun ada parlemen, dia tidak mengawasi raja dalam memimpin. Jadi raja itu merasa ya sewenang-wenang saja begitu. Terus yang kelima itu tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Misalkan orang ditangkap, kemudian langsung dimasukkan penjara, ya sudah, mereka tidak diberikan hak untuk membela dirinya sendiri, hak untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah, itu tidak ada pada masa itu. Sehingga memunculkan rakyat itu sudah muak dengan pemerintahan dari Raja Louis. Nah, selanjutnya nih, yang juga mempengaruhi ada dari bidang ekonomi, di mana kas negara itu telah dikuras habis untuk membiayai perang 7 tahun dan membantu rakyat Amerika mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Nah, yang menarik di sini adalah Perancis itu mengapa membantu Amerika begitu ya. Perancis itu kenapa membantu Amerika? Karena Prancis memang musuh bebuyutan dari Inggris. Jadi siapapun yang menjadi lawan Inggris, dia akan menjadi teman dari Prancis. Nah, pada saat itu Amerika itu menginginkan adanya kebebasan dari Inggris. Jadi pada saat itu Inggris menjajah Amerika. Nah, Amerika itu merasa dijajah Inggris itu sudah muak dan sudah ingin memerdekakan diri sendiri lah. Tidak ada penjajahan. Mereka ingin kebebasan atau freedom. Nah, dari hal ini itu dibantu ternyata oleh Perancis. Nah, bantuan tersebut ketika ia mengirimkan pasukan, terus prajurit dan sebagainya, itu kan pasti menghabiskan kas negara. Itu membuat kas negara dari Perancis itu berkurang. Nah, untuk menutup Perancis itu, untuk menutup kas negara Perancis itu, ia atau Louis XVI itu mempunyai ide bahwa yang tadinya yang harus membayar pajak itu hanya golongan kelas ketiga, tapi juga sekarang golongan bangsawan diharuskan membayar pajak agar kas negaranya itu terpenuhi kembali. Nah, tetapi ternyata para golongan bangsawan itu menolak karena mereka menganggap kita itu istimewa, golongan bangsawan itu istimewa dan dia tidak mau membayar pajak. Yang harus membayar pajak adalah hanya golongan ketiga. Karena banyaknya orang atau golongan bangsawan yang menolak, Louis ke-16 ini merasa terdesak. Karena ya meskipun ia memiliki kekuasaan yang absolut, tapi ketika banyak orang itu menentang, apalagi dari golongan bangsawan, pastinya ia mengalami tekanan tersendiri. Itu salah satu hal yang menjadi latar belakang dari revolusi Prancis. Ini. Selanjutnya ini ada foto dari Louis XVI dan foto Marie Antoinette. Nah, siapa mereka? Kalau Louis XVI sudah jelas ya, itu merupakan raja dari kerajaan Prancis pada masa itu. Nah, Marie Antoinette ini merupakan istri dari Louis XVI, jadi ratu dari Prancis pada masa itu. Mengapa saya tampilkan gambarnya? Karena mereka berdua merupakan salah satu juga yang membuat kas negara dari Prancis itu semakin berkurang. Di mana Marie Antoinette ini juga dijuluki sebagai Madame Defisit. Kenapa? Karena pengeluaran dia dalam berfoya-foya untuk keperluan fashion dan barang-barang mewahnya itu
semakin memperparah keadaan kas dari Prancis itu sendiri. Jadi keuangan kerajaan Prancis itu semakin defisit dikarenakan oleh kelakuan dari Marie Antoinette yang selalu menghambur-hamburkan uang kerajaan untuk kepuasan dirinya pribadi, sehingga sering juga dijuluki sebagai Madame Defisit. Ada juga beberapa film yang membahas mengenai Marie Antoinette. Mungkin nanti teman-teman anak-anak bisa melihatnya sendiri begitu ya. Selanjutnya ini ada Louis ke-16. Nah, ketika keadaan kas negara yang semakin memburuk tersebut ternyata tidak membuat kebiasaan dari Louis XVI dalam melakukan berburu itu ditinggalkan gitu. Justru ketika keadaan semakin buruk, Louis XVI ini lebih sering menghabiskan waktunya untuk berburu ketimbang di dalam kerajaan dan mengurusi masalah yang sedang dihadapi kerajaan berupa berkurangnya kas negara. Jadi lebih banyak waktunya dihabiskan di luar kerajaan. Nah, salah satu latar belakang lainnya yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis adalah munculnya paham baru, di mana kita sudah mempelajari ini di beberapa pertemuan sebelumnya, itu adanya Renaissance dan Humanisme, di mana dua paham ini itu melahirkan seseorang untuk selalu bertindak rasional mengikuti akar logika berpikir manusia begitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan logika. Hal itu juga berlaku dalam bernegara gitu. Ketika kita ada di dalam sebuah kerajaan, lalu kemudian ternyata raja yang selama ini kita junjung, selalu kita patuhi begitu kan. Tadi kan dijelaskan di awal bahwa raja itu merupakan titisan Tuhan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh raja harus diikuti oleh warga negaranya begitu ya. Nah, tetapi ketika adanya Renaissance di mana pemikiran logika kembali dikuatkan, itu kan tidak masuk akal begitu ya. Ketika Tuhan kemudian melahirkan atau menjadi raja itu titisan dari Tuhan, itu kan sesuatu yang mustahil begitu. Mereka semakin membuat terbukalah pikirannya bahwa ternyata ini merupakan ya kelakuan dari rajanya mereka saja. Mereka dimanfaatkan, apalagi yang golongan 3. Mereka harus membayar pajak, mereka ya menempati kelas sosial yang selalu dirugikan, intinya seperti itu. Jadi paham-paham baru ini yang dari Renaissance dan Humanisme yang mengedepankan tentang akal sehat itu membuat banyak masyarakat Perancis itu tersadarkan bahwa selama ini mereka tidak baik-baik saja begitu ya, dengan keadaan kerajaan yang selalu menempatkan golongan 3 di posisi yang tidak enak seperti itu intinya. Selain itu juga ada perang melawan Inggris dalam Revolusi Amerika. Ini melahirkan paham baru ya. Jadi kan tadi dijelaskan di awal bahwa ada sebagian pasukan yang dikirimkan oleh Prancis untuk membantu Amerika. Nah, Amerika di sana itu kan sedang mengadakan suatu perlawanan terhadap Inggris, di mana Inggris itu kan selama itu menjajah Amerika. Jadi Amerika itu selalu dibayang-bayangi oleh kekuatan Inggris. Nah, dengan adanya revolusi Amerika itu menuntut adanya kebebasan, hak pribadi, terus adanya hak asasi manusia. Nah, paham-paham ini itu juga tersalurkan kepada mereka pasukan dari Prancis yang ikut membantu revolusi Amerika. Jadi paham-paham yang ada di Amerika tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia itu sedikit demi sedikit mulai dipahami oleh mereka pasukan dari Prancis yang membantu Amerika. Jadi sepulangnya mereka dari Amerika ke Prancis, melihat keadaan negaranya di mana rajanya terlalu otoriter dalam memimpin, itu membuat mereka berpikir bahwa ternyata keadaan di dalam negeri saya pun ternyata tidak baik-baik saja, dan ketika Amerika membuat perubahan, kenapa kita juga tidak membuat perubahan? Itu intinya seperti itu. Jadi paham baru yang selanjutnya itu juga didapat dari revolusi Amerika. Mereka yang membantu
dari Prancis, pasukan-pasukan Prancis yang membantu revolusi Amerika. Secara tidak langsung ini juga menimbulkan dampak adanya paham baru yang diserap oleh para pasukan Prancis yang kembali dari Amerika. Sehingga menuntut adanya juga perubahan atau revolusi Prancis. Nah, selain tadi ada sebab-sebab umum atau latar belakang, ini adalah sebab khususnya. Sebenarnya hal ini tidak akan pecah begitu ya ketika golongan bangsawan itu juga tetap diam gitu. Nah, ternyata golongan bangsawan di sini kan juga bersuara ketika Raja Louis XVI ini meminta golongan bangsawan untuk membayar pajak tadi ya, untuk mengisi kekosongan kas. Semua golongan itu diwajibkan bayar pajak, tapi kan golongan bangsawan menolak. Nah, karena golongan bangsawan itu merupakan salah satu lapisan yang mempunyai kekuatan juga, nah raja itu tidak berani semena-mena. Akhirnya Raja Louis XVI itu memanggil Estates Generaux atau Dewan Perwakilan Rakyatnya gitu. Jadi ternyata ada DPR di sana gitu, tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya untuk mengawasi raja. Nah, pada saat genting seperti ini baru DPR-nya itu dikeluarkan untuk melakukan voting di mana permasalahan untuk mengatasi krisis keuangan ini mau gimana, intinya seperti itu. Kalau dari raja itu pengennya semua golongan itu membayar, tapi dari bangsawan itu tidak mau karena yang wajib membayar pajak itu ya hanya golongan ketiga. Mereka berpendapat seperti itu. Akhirnya diadakan rapat di Dewan Perwakilan Rakyat atau Estates Generaux ini melakukan persidangan. Nah, tetapi belum sampai dalam pembahasan mengenai apakah memang pajak harus dibebankan kepada golongan bangsawan juga, baru kepada cara pemungutan suaranya itu mereka sudah berbeda pendapat nih. Jadi kalau golongan 1, golongan bangsawan, dan golongan 2 itu golongan gereja itu menginginkan voting dilakukan per golongan. Jadi suara yang sah masuk itu ya per golongan. Ketika ada 3 golongan, ketika golongan 1 setuju, golongan 2 setuju, terus golongan 3 tidak setuju, berarti yang menang kan golongan 1 dan 2, karena kan ada 3 golongan. Nah, itu golongan 1 dan 2 itu menghendakinya seperti itu, karena ketika voting dilakukan seperti itu, pasti golongan 1 dan 2 itu menang, di mana mereka kan menghendaki untuk tidak adanya pajak untuk golongan bangsawan. Tetapi golongan 3 itu menghendakinya itu setiap suara itu dihitung. Jadi setiap pribadi, di mana misalkan golongan 1 isinya 300 orang, golongan 2 isinya 300, dan golongan 3 isinya 600 begitu. Nah, jadi setiap individu itu mempunyai hak suara. Jadi dalam tahap voting saja mereka sudah berbeda pendapat kayak gitu. Nah, akhirnya dari perbedaan suara ini menimbulkan sidang di Estates Generaux ini sia-sia. Nah, setelah persidangan dilaksanakan yang mengalami berbagai halangan tersebut, pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Estates Generaux yang berasal dari golongan 3 kemudian mengadakan kembali sidang tersendiri. Nah, 3 itu mereka mengadakan persidangan baru. Golongan 3 ini juga diikuti oleh sebagian kecil golongan 1 dan 2. Golongan 1 dan 2 yang ikut ini merupakan mereka yang pro terhadap rakyat biasa begitu ya. Nah, dalam persidangan yang dibuat oleh golongan 3 ini membentuk suatu majelis nasional. Nah, majelis nasional ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan agar terbentuk konstitusi tertulis terhadap negara Prancis. Jadi konstitusi itu kan sebuah peraturan ya, jadi di dalam menjalankan kekuasaannya itu raja tidak lagi sewenang-wenang tapi dibatasi oleh konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Louis XVI beberapa kali melakukan upaya untuk menggagalkan persidangan majelis nasional. Sikap represif dari pemerintah itu membuat rakyat Prancis geram. Nah, ternyata dengan adanya majelis nasional ini tuh membuat Louis XVI itu geram dan melakukan tindak represif kepada rakyatnya. Nah, diberlakukan secara represif tersebut membuat rakyat justru semakin membenci Louis XVI dan menuntut untuk semakin cepatnya revolusi Prancis ini itu berkobar gitu ya. Akhirnya muncul berbagai kerusuhan di beberapa wilayah di Prancis.
puncaknya terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa penjara Bastille ini merupakan salah satu lambang dari kekuasaan Raja Louis begitu ya, dimana dia bisa memasukkan siapa saja untuk berada di penjara begitu. Nah, ketika penyerangan atau peruntuhan penjara Bastille ini terjadi ya, secara tidak langsung menyimbolkan bahwa kekuasaan atau keabsolutan dari Raja Louis ini sudah mulai runtuh seperti itu. Nah, rakyat Perancis membawa semangat revolusi yang terkenal dengan slogan Liberté, itu kebebasan, Égalité, kesetaraan, dan Fraternité atau persaudaraan. Jadi dalam melakukan istilahnya kalau zaman sekarang mungkin kalian bilangnya demo seperti itu ya, aksi. Mereka membawa tiga semboyan ini. Penyerangan ini didukung oleh tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette. Nah, tadi Lafayette ini tentara nasional, Lafayette dan pasukannya ya, tentara nasional yang dikirim ke Amerika. Jadi mereka sudah terpapar paham bahwa kita tidak boleh lagi hidup dalam penjajahan, baik itu pemerintahan asing atau pemerintahan kita sendiri, seperti itu. Nah, Lafayette ini kan sudah melihat bahwa kita seharusnya hidup bebas, jadi ketika ia pulang kembali ke Prancis dan ada peristiwa seperti ini, ia kemudian mendukung mereka-mereka yang ingin melakukan perubahan di Prancis, begitu. Nah, ini ya, pemerintah-pemerintah yang terbentuk dalam revolusi Prancis. Nah, yang pertama ada monarki konstitusional. Monarki ini pada 14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Tadi ya, Jenderal Lafayette itu salah satu jenderal yang dikirim oleh Perancis untuk membantu revolusi Amerika. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Nah, dengan adanya Majelis Konstituante ini membuat orang itu tidak lagi terbagi dalam 3 golongan yang tadi dijelaskan di awal. Mereka itu seperti tadi semboyan yang dikumandangkan oleh C.C. Rousseau, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus tahun 1789, Majelis Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga sebagai dasar pemerintahan baru. Jadi dibentuk sebuah konstitusi baru yang menyatakan adanya hak asasi manusia dan warga sebagai dasar pemerintahan baru. Nah, pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang Dasar Prancis disahkan. Dengan demikian, pemerintahan Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional. Dimana kalau monarki konstitusional itu berarti tetap berbentuk kerajaan, tetapi dibatasi oleh undang-undang yang telah dibentuk oleh Majelis Nasional tadi. Selanjutnya nih, setelah pemerintahan monarki konstitusional itu diambil alih oleh pemerintahan tenor atau konvensi nasional. Pada masa ini terjadi tahun 1793 sampai 1794 ya, cukup singkat. Nah, ciri dari pemerintahan ini itu bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara karena dianggap pemerintahan yang monarki konstitusional itu tidak menjawab permasalahan dari Prancis gitu, meskipun sudah diadakan undang-undang, tidak lantas kemudian serta-merta semua masyarakat Prancis itu menuruti. Masih kan tadi ada golongan beberapa bangsawan yang tidak pro terhadap rakyat, mereka masih membangkang dan tidak mau mengikuti undang-undang tersebut. Intinya seperti itu. Nah, pada masa pemerintahan tenor ini yang dipimpin oleh Robespierre, mereka yang dari kelompok Montagne, orang-orang yang tidak pro terhadap mohon maaf ya, ini orang-orang yang tidak pro terhadap revolusi Prancis itu ditangkap, sehingga akibatnya pada masa ini ada 2.500 orang Prancis yang dieksekusi karena tidak mendukung revolusi Prancis. Nah, tetapi adanya pembunuhan secara massal seperti ini sampai mencapai 2.500 orang itu juga justru menyebabkan
yang menjadikan pemerintahan tenor yang dipimpin oleh Robespierre ini hancur begitu, dan digantikan oleh pemerintahan direktori atau direktorat tahun 1795 sampai 1799 itu ya. Jadi berlangsung selama 4 tahun. Nah, ciri dari pemerintahan ini itu akan dipilih 5 orang terbaik dari seluruh wilayah kerajaan Perancis begitu untuk membawahi bidang-bidang sendiri. Misalkan ada ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan keagamaan. Jadi 5 orang tadi itu membawahi sub bidang masing-masing begitu ya. Direktorat dipilih oleh parlemen. Pemerintahan ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Nah, ternyata pemerintahan direktorat ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah pemerintahan ini lebih condong kepada mereka-mereka yang membayar pajak dan laki-laki. Jadi orang-orang yang tidak membayar pajak dan perempuan itu tuh tidak memiliki hak dalam berpolitik. Nah, ini itu masih dikritisi istilahnya karena keinginan dari revolusi Prancis itu ya kesamaan hak semua warga, tidak memandang jenis kelamin ataupun tingkat kekayaan seperti itu. Nah, akan tetapi pada masa pemerintahan direktori ini militer Prancis mengalami kemajuan pesat. Hal ini dikarenakan adanya Napoleon Bonaparte. Namun pada 9 November 1799 Napoleon berhasil menggulingkan direktor dan membentuk konsulat. Jadi dengan adanya keadaan di mana hanya orang-orang pria dewasa yang membayar pajak yang bisa mengutak-atik pemerintahan dan tidak memberikan suara kepada wanita dan penduduk miskin, membuat Napoleon itu ingin merubah dan mengambil alih kekuasaan dan membentuk sebuah pemerintahan konsulat begitu. Ini ya foto dari Napoleon Bonaparte yang berhasil meluaskan wilayah kekuasaan dari Prancis itu sendiri. Nah, ini terjadi pemerintahan konsulat yang keempat tahun 1799 sampai 1804. Cukup singkat juga, kurang lebih 5 tahun. Pemerintahan ini dibagi dalam 3 bagian. Kalau tadi direktorat itu 5, yang ini jadi 3 bagian. Di mana Napoleon sebagai konsulat 1, Cambacérès sebagai konsulat 2, dan Le Brun sebagai konsulat 3. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, Napoleon berhasil memerintah sendiri. Karena Napoleon itu kan berhasil meluaskan wilayah Prancis. Nah, orang-orang dari rakyat Prancis itu mencintai Napoleon dan percaya bahwa memang Napoleon itu haruslah yang memimpin Prancis gitu. Jadi, kekuasaan sepenuhnya diberikan kepada Napoleon. Di bawah pimpinan konsulat Napoleon, Prancis berhasil mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang militer, akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan dirinya yang menjadi pemimpin tunggal itu membuat Prancis kembali menjadi kerajaan. Ya, masa pemerintahan kaisar. Jadi hanya ada satu pemimpin utama. Jadi ternyata setelah tadi ingin merubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional, pada akhirnya kembali lagi nih, ia hanya dipimpin oleh satu orang, yaitu Napoleon Bonaparte, begitu ya. Bedanya kalau pemimpin di sini itu rajanya lebih disukai oleh masyarakat, tidak seperti tadi Louis XVI, karena Napoleon lebih dianggap cakap dan mampu meluaskan wilayah dari Prancis, begitu ya. Napoleon sebagai kaisar memulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Nah, ini kembali lagi kepada pemerintahan absolut. Jadi, apapun keinginan Napoleon Bonaparte ya harus diikuti. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat. Lama-kelamaan, karena ia memimpin secara absolut, walaupun ia berhasil meluaskan wilayah dari kerajaan Prancis, lama-kelamaan rakyat juga muak karena kita itu mengadakan revolusi untuk tidak terkungkung dalam pemerintahan absolut, tetapi pada akhirnya ketika Napoleon itu memimpin, justru kita kembali lagi mundur ke belakang menjadi pemerintahan yang absolut, gitu ya. Nah, salah satu hal yang membuat rakyat tidak menyukai Napoleon adalah
keinginannya terlalu egois gitu ya. Ia itu ingin mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Jadi ia itu ingin menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Misalkan Prusia, Belanda, itu tuh mereka ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Ia mengangkat saudara-saudaranya, ini ya nepotisme sekali, menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Misalkan Belanda begitu ya. Ketika berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte, ia menempatkan keponakannya untuk memimpin kerajaan Belanda seperti itu. Nah, Raja Belanda itu mengungsi untuk menghindari dari serangan Prancis. Jadi pada saat itu ternyata Belanda yang menjajah kita pernah dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte. Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba. Nah, keinginan atau keserakahannya dalam menguasai wilayah Eropa, semua wilayah Eropa itu membuat dirinya itu dimusuhi oleh seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Jadi, kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, kemudian kerajaan-kerajaan yang belum ditaklukkan itu mereka kan pasti ketakutan kepada Napoleon Bonaparte. Nah, untuk melawan Napoleon Bonaparte itu mereka bersatu. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa itu bersatu membentuk koalisi dan menyerang Napoleon Bonaparte atau kerajaan Prancis itu sendiri. Jadi satu kerajaan ini Prancis melawan banyak kerajaan yang berkoalisi agar tidak ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Pastilah dengan jumlah yang banyak dan bersatunya beberapa kerajaan yang ada di Eropa ini membuat Napoleon Bonaparte ini kalah gitu ya. Jadi yang tadi perang koalisi ini merupakan perang di mana Napoleon itu ingin meluaskan wilayahnya untuk memiliki seluruh daratan Eropa. Ini ya, Napoleon bercita memperluas dominasi Prancis atas benua Eropa dan menjadikan kekuatan yang diberitahuan dunia. Ya, begitu. Sebentar, sepertinya ada yang tertinggal. Nah, dari perang koalisi ini itu ternyata Napoleon terkalahkan ya, karena Napoleon ini karena keserakahannya ingin memiliki seluruh wilayah Eropa, raja-raja di Eropa lainnya itu bersatu dan menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Prancis. Akhirnya Napoleon dapat ditangkap dan diasingkan sebelum kemudian dieksekusi. Jadi begitu berakhirnya dari revolusi Prancis dengan dikalahkannya Napoleon. Setelah adanya atau dikalahkannya Napoleon itu, wilayah-wilayah yang tadi dimiliki oleh Prancis kemudian lepas kembali menjadi wilayah semula sebelum Napoleon itu meluaskan wilayahnya. Misalkan Belanda tadinya dikuasai oleh Napoleon, setelah Napoleon meninggal, itu kembali lagi kepada milik Raja Belanda. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh revolusi Prancis di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang sosial. Di dalam bidang sosial ini terjadinya revolusi Prancis mengakibatkan pemerataan pendidikan yang tadinya sebelum ada revolusi Prancis hanya dinikmati oleh para kaum bangsawan. Dengan adanya pemerataan hak antara semua golongan, hak dan kewajiban antara semua golongan, pendidikan pun ikut berimbas gitu. Jadi setiap orang setelah revolusi Prancis itu berlangsung berhak mengenyam pendidikan. Yang kedua ada tatanan sosial baru terbentuk. Pastinya akan terjadi sebuah tatanan sosial baru karena yang dahulunya ada hierarki kelas antara golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, di mana setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Misalkan saja tadi golongan 3 harus membayar pajak, tapi golongan bangsawan tidak. Tadi ya sebelum revolusi Prancis. Nah, setelah adanya revolusi Prancis dan pemerataan hak antar semua golongan, gitu ya, itu mau tidak mau pasti akan ada tatanan sosial baru begitu. Golongan bangsawan yang tadi sangat dihormati oleh golongan ketiga menjadi ya biasa saja gitu, karena kita sama-sama
manusia dan sama di mata hukum seperti itu. Tidak ada yang kebal terhadap hukum, tidak ada yang lebih istimewa antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, sehingga membentuk tatanan sosial baru. Yang ketiga adanya Kode Napoleon. Nah, Kode Napoleon itu merupakan sebuah hukum yang dibentuk oleh Napoleon untuk penyeragaman terhadap hukum di Prancis gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Siapapun ketika bersalah ya bisa dihukum begitu. Entah itu dari golongan bangsawan, entah itu dari golongan gereja, entah itu dari golongan rakyat biasa. Itu sudah ada yang mengatur, yaitu Kode Napoleon tentang hukum bermasyarakat di kerajaan Prancis. Yang kedua itu ada di bidang politik begitu ya. Nah, di bidang politik itu paham demokrasi modern muncul secara lebih nyata begitu. Dengan adanya hak asasi manusia pasti diikuti adanya paham demokrasi begitu. Di mana pendapat dari rakyat itulah pasti sangat didengar ketika adanya paham demokrasi gitu ya. Lebih berkembangnya sikap nasionalisme, mencintai Prancis itu pasti lebih mencintai negaranya sendiri, apalagi tadi ketika dikaitkan dengan Lafayette dan revolusi Amerika, di mana Amerika itu ingin lepas dari penjajahan Inggris dan menjadi nation atau sebuah bangsa, mencintai bangsanya sendiri itu menular juga kepada Prancis begitu ya, dengan digulingkannya kekuasaan Raja Louis XVI. Mereka lebih mencintai negaranya dengan bentuknya yang saat ini, yang tidak ada kelas-kelas golongan seperti itu. Terus sistem pemerintahannya menjadi republik, menjadi suatu sistem pemerintahan yang baru dalam dunia pemerintahan. Ini salah satu yang juga nantinya akan menginspirasi beberapa kerajaan di sekitar kerajaan Prancis gitu ya, di mana berubah yang tadinya kerajaan dipimpin oleh raja menjadi pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden seperti itu. Undang-undang menjadi kekuasaan yang paling tinggi sehingga digunakan untuk pengawasan kekuasaan eksekutif gitu. Sama seperti di negara kita juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan konstitusi tertinggi yang mengatur arah gerak presiden, arah gerak DPR, arah gerak kalau eksekutif kan berarti presiden, MA, Mahkamah Agung begitu ya. Jadi orang-orang yang menjabat di pemerintahan itu tidak bisa sewenang-wenang karena sudah ada undang-undang yang mengatur mereka harus bagaimana, hak mereka apa, kewajiban mereka itu sudah jelas tertuang di undang-undang. Jadi lebih tertata dan tidak tadi seperti Louis XIV yang pertama tadi ya, sewenang-wenang dalam memerintah monarki absolut begitu. Terus di bidang ekonomi, petani mempunyai hak yang lebih dalam kepemilikan tanah dan lahan dari pertanian. Terus sistem feodalisme serta penguasaan tanah dihapus dan terjadinya industrialisasi. Jadi kalau di bidang ekonomi itu lebih ke hak individu itu lebih dikuatkan. Kalau dulu kan petani harus menyetorkan pajaknya ke kerajaan lebih besar seperti itu dan petani lebih tidak dimakmurkan. Nah, dengan adanya revolusi Prancis itu sendiri, petani dan sistem feodalisme atau sistem penguasaan tanah itu dihapuskan. Jadi petani lebih makmur dalam mengelola kekayaan tanahnya. Juga terjadi industrialisasi di mana bergeser dari yang tadinya agraris menjadi negara industri. Ini juga salah satu efek dari revolusi industri pastinya yang terjadi di Inggris yang telah kita bahas minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, selain pengaruh revolusi Prancis di berbagai bidang, ternyata revolusi Prancis ini juga secara tidak langsung mempengaruhi Indonesia. Apa saja pengaruhnya? Ini yang pertama ada paham nasionalisme. Munculnya paham nasionalisme mencintai bangsa sendiri di negara Prancis itu ternyata sampai juga ke daratan Asia dan Afrika, tidak terkecuali di Indonesia. Sehingga kesadaran untuk mencintai negaranya sendiri dan mengusir penjajah itu menjadi tergugah, menjadi
suatu pemantik gitu ya. Revolusi Prancis itu menjadi salah satu pemantik untuk menguatkan masyarakat kita, masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajahan dan menghapuskan penjajahan di Indonesia. Ini salah satunya itu melahirkan organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di mana merupakan salah satu organisasi nasional yang telah mengikuti paham nasionalisme dari Prancis itu sendiri. Jadi ada organisasi nasional pertama di kita gitu, meskipun Budi Utomo ini tidak diikuti oleh seluruh perwakilan dari berbagai daerah, setidaknya ada satu organisasi yang mempunyai visi untuk memerdekakan diri gitu. Jadi tidak mau lagi ada dalam kungkungan pemerintahan Belanda. Mereka ingin ya istilahnya tidak mau lagi ada penjajahan di negaranya sendiri begitu. Nah, selain paham nasionalisme, revolusi Prancis itu juga melahirkan paham persatuan begitu. Pastinya kita tadi bisa mengetahui dan bisa melihat begitu. Revolusi Prancis tidak akan bisa terjadi ketika rakyatnya tidak bersatu untuk menggulingkan pemerintahan Louis XVI begitu. Nah, sikap persatuan ini juga memberikan inspirasi kepada masyarakat di kita bahwa ketika kita mau menang melawan penjajah ya kita harus bersatu. Tidak ada ego sektoral, tidak ada ego sentrisme dalam berjuang melawan penjajah. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia itu adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Sumpah Pemuda. Pastinya kalian sudah mengetahui ya tentang Sumpah Pemuda, atau jika belum mengetahui nantinya kita akan bahas di pertemuan yang membahas mengenai Sumpah Pemuda. Begitu penjelasan Ibu mengenai revolusi Prancis. Semoga dapat dipahami. Jika ada hal-hal yang dirasa keliru atau kalian menemukan sumber lain, kalian bisa komunikasikan lagi dengan Ibu supaya Ibu juga sama-sama belajar. Masih banyak kekurangan dalam penyampaian Ibu mengenai revolusi Prancis. Tentunya membuat kalian itu harus lebih aktif dalam mencari materi-materi selain yang bersumber dari Ibu. Banyak sekali, kalian bisa dapatkan dari YouTube, dari blog, dari makalah yang ada di internet begitu ya. Situasi pandemi seperti ini haruslah membuat kita lebih kreatif, lebih inovatif dalam mencari sumber ilmu gitu. Jadi tidak terfokus hanya dari pendidikan formal di sekolah, kalian juga bisa melihat memanfaatkan gadget kalian untuk menambah wawasan kalian mengenai sejarah. Begitu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.